Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Najwa dari SMA Yadika Bangil. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap kontrol diri pada siswa SMA Yadika Bangil. Masa remaja adalah fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini ditandai dengan emosi labil, cenderung temperamen atau emosi tinggi. Dalam artian, emosi negatif akan lebih mudah muncul. Pada tahun 2019, KPAI menerima sejumlah 24 laporan kasus di sektor pendidikan, dengan korban dan pelakunya adalah anak-anak. Berdasarkan gambaran di atas, bisa kita ketahui bahwa perkembangan yang dialami oleh remaja mempengaruhi perilaku remaja tersebut. Dan masalah utamanya adalah kurangnya kontrol diri yang dimiliki oleh seorang individu. Kontrol diri adalah kemampuan mengendalikan respon agar bertingkah laku sesuai demi tercapainya tujuan jangka panjang. Fenomena yang terjadi di SMA Yadika Bangil, yakni masih banyaknya siswa yang melanggar peraturan-peraturan atau tata tertib yang telah ditentukan oleh sekolah. Misalnya saja seperti merokok, bolos jam pelajaran, bolos sekolah, alpa, dan juga berkelahi. Perkembangan seorang remaja juga erat kaitannya dengan kecerdasan emosional. Salah satu variabel yang mempengaruhi kontrol diri adalah kecerdasan emosional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Siswati pada tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan kontrol diri pada seorang individu. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengekspresikan, mengendalikan, dan mengetahui emosi yang dialami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan gambaran di atas, peneliti menemukan kesimpulan bahwa kontrol diri dan kecerdasan emosional mempengaruhi remaja dalam menentukan tujuannya. Sehingga seorang siswa diharapkan dapat memiliki kecerdasan emosional agar dapat melakukan kontrol diri. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana tingkat kecerdasan emosional yang dimiliki oleh siswa SMA Yadika Bangil. Yang kedua, bagaimana tingkat kontrol diri yang dimiliki oleh siswa SMA Yadika Bangil. Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan kontrol diri pada siswa SMA Yadika Bangil. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Yadika Bangil yang berjumlah 151 siswa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan Google Form, dan analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi sederhana dengan bantuan aplikasi JASP. Hasil dari penelitian yang pertama menyatakan bahwa kecerdasan emosional siswa SMA Yadika Bangil tergolong rendah dengan jumlah 78 siswa atau sebanyak 51,7%. Dan hasil penelitian kedua menyatakan bahwa kontrol diri pada siswa SMA Yadika Bangil juga tergolong rendah dengan jumlah 80 siswa atau 53%. Dan hasil penelitian ketiga menyatakan bahwa hasil signifikan sebesar 0,004 lebih sedikit daripada 0,05, yang artinya kecerdasan emosional berpengaruh pada kontrol diri siswa SMA Yadika Bangil. Hasil ini didukung oleh hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyani dan Siswati yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan kontrol diri seorang individu. Pada umumnya, siswa akan mengalami gejolak emosi yang luar biasa, sehingga itu akan membuatnya bersikap impulsif atau menyimpang. Maka dari itu, kecerdasan emosional dan kontrol diri merupakan perkembangan yang harus dilalui seorang siswa. Maka dari itu, diperlukan bantuan dari guru BK dalam membina, membimbing, dan meningkatkan kecerdasan emosional dan kontrol diri siswa SMA Yadika Bangil. Penelitian ini dapat membantu guru BK untuk menemukan penyebab dari pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, yaitu karena rendahnya kecerdasan emosional dan kontrol diri. Ketika kontrol diri dan kecerdasan emosional tinggi, maka seorang siswa akan mudah untuk menyelesaikan masalahnya dan juga lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.